Kita sekarang ada di Tapanuli lagi aja. Perjalanan kita mulai dengan jalan kaki. Sebelah kiri ada rumah kosong, gak ada orang yang kelihatan sama sekali. Tempat ini sebenarnya ditutup hari ini, cuma temen bilang ada jalan samping untuk bisa masuk. Sebenarnya dilihat di Google, destinasi air terjun ini ditutup hari ini. Bisa jadi ini hari larangan atau pantangan ya. Tapi kita maksain masuk lewat samping pos yang gak ada petugasnya. Emang ini nih temen bener-bener udah ngajaknya. Dimulai melewati jalan yang tertata rapi. Sebelah kiri tampak rumah yang kosong, seperti sudah lama gak keurus. Hanya kita berempat yang ada di tempat ini. Gue coba jalan duluan, cek lokasi yang lain, ganti baju sama celana pendek. Katanya mau pada berenang nanti di air terjun. Gue coba jalan duluan. Sebelah kanan tebing yang udah ditumbuhi lumut. Sebelah kiri ini ada pembatas gitu ya, ada railing buat pengaman. Sebelah kirinya nampak pemandian tuh, katanya rame kalau hari Sabtu dan Minggu. Ini udah mulai naikin anak tangga sedikit demi sedikit. Tempatnya sih emang asri, enak banget ini bener loh, seger banget di sini, udaranya juga. Kita coba terus ya tuh, hutan-hutannya juga masih alami banget. Emang ini jarang ada pengunjung di sini. Nah terus naik lagi ke atas, lewati anak tangga, ada ranting ngalangin tuh, banyak ranting di sini nih, pindahin dulu, udah geser. Terus kita lanjut lagi melalui anak tangga, masih ada tebing sebelah kanan, terus ada perdu rumputan. Kita sekarang belok kiri. Nah masih jalan setapak, melalui jalan yang cukup bagus, jalannya juga nih, jalan setapaknya rapi. Cuma kelihatan banget nggak pernah, jarang didatangin orang di sini ya. Tuh rumput-rumput pohon-pohonan, daun-daunan yang rontok aja masih jarang ditata di sini kebersihannya. Nah kita sampai nih, udah kedengeran suara air terjun bergemuruh tuh. Tuh kita mulai turun nih ya. Nah ada lagi jembatannya nih. Cakep emang tempat ini sebenarnya ya. Tuh jembatannya tuh, wih air terjunnya dari jauh dah. Wih bener-bener keren dah. Suaranya tuh keren. Nah kita coba naik lagi dah, sama temen gua di depan dua noh, Lukman sama Bambang. Dia naik duluan dah, Pak Tom nunggu di bawah. Wih keren emang bener air terjunnya ya. Wow, bener-bener eksotik banget tempatnya nih. Bener-bener air terjun yang seger, masih seger banget tuh. Wah, ada 2 undakan yang gue lihat nih sekarang. Keren banget emang nih air terjunnya. Waduh, keren banget ya. Gue coba aja masih jalan, agak ngeri-ngeri juga nih. Dia sepatu pada dibuka, gue masih pakai sepatu ini. Ayah, boleh tempatnya nih. Udah nongkrong aja si Bambang, udah nyampe duluan tuh. Lihat airnya tuh, wih bening banget. Suara air terjunnya tuh kedengeran. Tempatnya bening banget itu airnya, sampai kayak orang bisa ngaca gitu kita di situ ya tuh. Dan jauh nih kelihatan air terjunnya ngalir. Wih keren banget emang. Gua aja sampai betah di sini ngelihatnya. Betah ngelihatnya di sini. Padahal ini siang, sayang tutup ini. Tapi enak sih kalau nggak ada siapa-siapa, kayak seolah-olah air terjun ini milik kita berempat. Wak. Oh iya, nama tempat ini namanya wisata air terjun Aek Martolu, yang wajib dikunjungi nih guys jika berwisata ke Kabupaten Tapanuli Tengah di Sumatera Utara, tepatnya di Dusun 1, Desa Rampah, kecamatannya Sitahuis. Destinasi wisata air terjun Aek Martolu ini juga belum banyak diketahui masyarakat luas. Sesuai namanya, air terjun ini memiliki 3 tingkat ternyata. Adanya destinasi ini seolah menegaskan predikat negeri wisata sejuta pesona. Memang pantas disandang Kabupaten Tapanuli Tengah ya. Kondisi alam air terjun ini juga masih terjaga keasriannya.
dengan suasana pohon-pohon besar yang mengelilingi air terjun Aek Martolu semakin menambah keasriannya. Air yang tumpah dari puncak terjun juga tampak jernih dan sejuk, pas untuk suasana santai pengunjung. Sensasi yang disajikan oleh alam juga berbeda dan membuat pengunjung betah berlama-lama saat berkunjung ke destinasi ini. Untuk mencapai lokasi ini juga tidak terlalu memakan waktu lama sih bila melalui jalan lintas Sumatera Sibolga Tarutung. Lokasi ini berada di persimpangan jalan Desa Rampa Porihaha dan memakan waktu sekitar 10 menit lah dengan menggunakan kendaraan. Namun untuk melanjutkan perjalanan ke lokasi air terjun ini masih harus menempuh perjalanan dengan berjalan kaki. Jaraknya hanya sekitar 100 meter mengingat kondisi jalan setapak menuju air terjun masih dalam tahap pengerjaan. Biasanya di sini sih suasana Aek Martolu pengunjung tuh hanya dipatok biaya sebesar 5.000 sampai 10.000. Itu aja udah termasuk biaya parkir ya, murah banget di sini. Namun kendalanya di lokasi wisata ini, di sekitar lokasi ini belum tersedia lah penginapan. Karena emang jauh dari mana-mana sih, dari kampung aja jauh. Jadi emang harus pulang pergi kalau ke sini ya guys ya. Ada kejadian aneh menurut gue waktu pas turun. Bang sama Lukman masih di atas, masih ganti-ganti pakaian mau turun. Gue turun duluan. Nah di jalanan ketemu sama Pak Tom lagi nyantai di pendopo. Gue tanya, ada itu nggak? Udah buka warung kopi? Mana bisa ngopi Pak, warung pada tutup. Nah sepintas gue lihat ada anak perempuan lah, sebatas anak-anak SD, pakai dress hitam sama merah. Sama emaknya tuh ngeliat. Cuma gue lupa mau ngomong ke Pak Tom tuh. Pas sudah Pak Lukman sama Bang turun, barulah gue ngomong. Itu tadi ada yang tukang warung buka. Man, ada cewek tadi 2, ibu-ibu sama anaknya. Kata dia malah aneh lagi. Mana ada orang Pak, orang tempatnya masih ditutup. Ada lah. Ayolah, akhirnya gue penasaran tuh. Pas jalan keluar, gue panggil tuh. Dek, di mana Dek? Ternyata emang bener guys, masih tutup. Terus siapa itu ya tadi ya? Wah, nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan aja sih itu halusinasi aja penglihatan gue ya. Tapi gue nyata banget itu ngelihat itu anak sebaya SD